Halo, apa kabar? Kita bertemu lagi di mata kuliah keamanan jaringan dan materi kali ini kita akan membahas tentang keamanan sistem operasi. Garis besarnya dalam pembahasan kita kali ini yang pertama tentang kerentanan sistem operasi, kemudian ancaman terhadap sistem operasi, dan juga mekanisme keamanan yang bisa kita lakukan pada sistem operasi. Implementasi pengamanan sangat penting agar menjamin sistem tidak mudah diserang ataupun diinterupsi. Jika di materi sebelumnya telah dijelaskan bahwa mengamankan jaringan termasuk juga kita mengamankan perangkat lunak yang juga salah satunya adalah sistem operasi. Mari kita mulai pembahasan kita. Kerentanan merupakan kesalahan dalam kode atau logika operasi dalam sistem operasi atau perangkat lunak aplikasi. Salah satu ancaman keamanan terbesar bagi sistem komputer secara global adalah kesalahan atau error pada perangkat lunak, terutama kesalahan sistem operasi jaringan. Sistem operasi memiliki peran penting tidak hanya dalam kelancaran sistem komputer dalam mengontrol dan menyediakan layanan vital, tetapi juga memainkan peran penting dalam keamanan sistem untuk menyediakan akses ke sumber daya sistem. Semakin populer suatu sistem operasi, semakin besar juga jumlah serangan yang diarahkan pada sistem operasi tersebut. Kerentanan pada sistem operasi membuka celah bagi penyerang, sehingga memungkinkan penyerang untuk mengambil alih sistem komputer dan melakukan apapun yang dapat dilakukan oleh pengguna resmi, seperti mengubah file, menginstal, dan menjalankan perangkat lunak atau memformat ulang hard drive. Bahkan bisa juga memungkinkan penyerang untuk melakukan serangan denial of service. Beberapa contoh kerentanan itu misalkan file password yang writable secara bebas, sehingga data penting pada sistem bisa dimodifikasi oleh siapapun. Kemudian password yang default, dan juga SWORD atau denial of service dengan flooding jaringan. Ancaman akses ke sistem operasi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah penyusup, kemudian juga software jahat atau yang sering disebut dengan malware. Contoh serangan penyusup itu misalkan ada masquerader, misvisor, ataupun clandestine user. Masquerader ini adalah individu yang tidak diizinkan untuk menggunakan komputer yang menembus kontrol akses sistem untuk mengeksploitasi akun pengguna yang sah. Sedangkan misvisor adalah pengguna yang sah yang mengakses data atau program, atau dia tidak diizinkan untuk akses tersebut tetapi menyalahgunakan hak istimewanya. Clandestine user merupakan orang yang memegang kendali pengawasan sistem dan menggunakan kendali ini untuk menghindari audit dan kontrol akses atau untuk menekan pengumpulan audit. Untuk malware bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu parasitik, contohnya adalah virus, logic bomb, dan backdoors. Parasitik ini merupakan fragmen program. Dia tidak bisa berdiri sendiri pada beberapa program aplikasi, utility, atau program sistem yang sebenarnya. Sedangkan kalau malware independen merupakan program mandiri yang dapat dijadwalkan dan dijalankan oleh sistem operasi. Contohnya adalah worm dan bot. Ada sejumlah cara yang bisa kita gunakan untuk mengurangi berbagai ancaman dan kerentanan yang mungkin dihadapi dari sudut pandang sistem operasi. Kita akan bahas selanjutnya mekanisme keamanan apa yang bisa kita lakukan untuk mengamankan sistem operasi kita dari berbagai jenis serangan. Pertama, operating system hardening. Salah satu tujuan utama dari operating system hardening adalah untuk mengurangi jumlah kemungkinan jalan penyerangan sistem operasi. Ada 6 cara utama
yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerentanan pada sistem operasi terhadap penyerangan. Yang pertama adalah menghapus perangkat lunak yang tidak perlu, kemudian menghapus atau mematikan layanan yang tidak penting, melakukan perubahan pada akun umum, menerapkan prinsip hak istimewa terendah, menerapkan pembaruan perangkat lunak secara tepat waktu, dan juga memanfaatkan fungsi logging dan audit. Setiap perangkat lunak yang diinstal pada sistem operasi bisa saja menambah celah serangan dari luar. Saat kita merencanakan sistem, kita harus mengidentifikasi perangkat lunak atau aplikasi apa yang diperlukan untuk sistem sesuai dengan fungsionalitas yang dibutuhkan. Sekaligus, kita menghilangkan perangkat lunak yang tidak diperlukan untuk meningkatkan keamanan. Kemudian, saat melakukan penginstalan awal pada aplikasi, jangan menggunakan proses instalasi yang default, tetapi penginstalan harus disesuaikan sehingga hanya paket-paket yang diperlukan saja yang diinstal. Contohnya, misalkan kita menyiapkan sebuah web server, maka aplikasi yang harus kita sediakan adalah software web server, kemudian library ataupun interpreter kode yang diperlukan untuk mendukung web server, kemudian mungkin beberapa aplikasi utilitas yang mendukung administrasi dan juga maintenance pada sistem operasi seperti software backup atau perangkat remote access. Berarti kita harus menghapus aplikasi seperti Microsoft Office atau layanan seperti layanan file transfer protocol. Karena kita tidak benar-benar memiliki alasan untuk menginstal perangkat lunak lain jika sistem tersebut hanya berfungsi sebagai web server. Jadi lebih baik bagi kita untuk tidak menginstal perangkat lunak yang tidak diperlukan daripada kita menginstal kemudian menghapus atau menonaktifkannya. Karena akan banyak script uninstall yang gagal untuk menghapus semua komponen paket sepenuhnya. Jika penyerang berhasil mendapatkan beberapa akses ke sistem, perangkat lunak yang dinonaktifkan bisa diaktifkan kembali dan digunakan untuk menyusupi sistem lebih lanjut. Kemudian menghapus atau mematikan layanan yang tidak penting. Seperti menghapus perangkat lunak yang tidak dibutuhkan, kita juga harus menghapus atau menonaktifkan layanan yang tidak penting. Banyak sistem operasi diinstal sudah dengan berbagai layanan yang diaktifkan untuk berbagai informasi melalui jaringan. Mencari perangkat lain, mensinkronkan waktu, memungkinkan file untuk diakses dan ditransfer, dan juga melakukan tugas lain. Kadang ada beberapa layanan yang tidak memiliki nama yang menunjukkan fungsinya yang sebenarnya, sehingga akan menyulitkan kita untuk menelusuri layanan apa saja yang aktif pada sistem kita. Salah satu langkah terbaik yang bisa kita lakukan saat mencari lokasi layanan yang asing, yaitu dengan menentukan port jaringan, tempat sistem sebenarnya mendengarkan koneksi jaringan. Ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk kita melakukan scanning, mengecek layanan-layanan apa saja yang aktif pada sistem kita. Misalkan, kalau pada sistem operasi Microsoft, kita bisa menggunakan Netstat, atau kita juga bisa menggunakan Nmap untuk tugas seperti itu. Nmap memungkinkan kita menemukan perangkat di jaringan kita, dan juga memungkinkan kita untuk menentukan di port jaringan mana yang digunakan oleh sistem tertentu. Sebagai contoh, kita menggunakan aplikasi Nmap. Sebagai contoh, dalam menggunakan aplikasi Nmap, ini mengizinkan kita untuk menemukan perangkat-perangkat pada jaringan kita, dan juga memungkinkan kita untuk menentukan port jaringan mana yang didengarkan oleh sistem tertentu. Misalkan, jika kita menjalankan perintah Nmap kemudian alamat IP tertentu, maka kita akan melihat
layanan-layanan apa yang aktif pada alamat IP tersebut. Kalau kita lihat pada gambar, kita bisa melihat beberapa layanan umum yang sedang berjalan. Misalkan port 22 itu untuk remote access ke sistem yang diamankan menggunakan SSH, atau port 53 ini merupakan port untuk DNS. Kemudian ada juga port 80 untuk HTTP, port 443 untuk HTTPS, dan juga beberapa port lain. Kita bisa menggunakan informasi ini untuk mulai menonaktifkan layanan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, yaitu melakukan perubahan pada akun umum. Kelemahan umum pada banyak sistem operasi itu adalah penggunaan akun yang standar. Banyak sistem operasi dan juga beberapa aplikasi, kita bisa menemukan akun guest dan akun administrator yang mempunyai level yang setara. Oleh sebab itu, kita harus merencanakan sistem dengan mempertimbangkan kategori pengguna di sistem, kemudian hak istimewa apa yang mereka miliki, jenis informasi apa saja yang bisa diakses, dan bagaimana dan di mana akun ini didefinisikan dan disahkan. Batasi hak istimewa yang lebih tinggi hanya untuk pengguna yang membutuhkannya. Misalkan, akun administrator biasanya dia memiliki hak istimewa yang lebih banyak dibandingkan akun guest, terutama jika sistem ini dipakai oleh lebih dari satu orang. Akun-akun yang tidak perlu harus dihapus atau setidaknya dinonaktifkan. Kemudian akun sistem yang mengelola layanan di sistem harus diatur sehingga tidak dapat digunakan untuk login interaktif. Kata sandi yang dipasang secara default juga harus diubah. Selanjutnya, menerapkan prinsip hak istimewa terendah. Setelah kategori pengguna ditentukan, kita bisa dengan mudah menetapkan izin akses yang sesuai dengan level akun tersebut. Dengan demikian, kita membatasi pengguna mana yang dapat menjalankan beberapa program, atau untuk membatasi pengguna mana yang dapat membaca atau menulis data di direktori tertentu. Misalkan, pengguna biasa umumnya tidak diizinkan untuk melakukan tugas-tugas seperti memodifikasi cara fungsi perangkat lunak, membuat perubahan pada file yang menjadi tempat bergantung sistem operasi, dan menginstal perangkat lunak yang bisa mengubah atau mempengaruhi seluruh sistem operasi. Kegiatan semacam itu umumnya dibatasi untuk pengguna yang diberi akses administratif. Pembaruan rutin dan tepat waktu pada sistem operasi dan aplikasi sangat penting untuk menjaga keamanan yang kuat. Karena serangan-serangan baru biasanya sudah dipublikasikan secara rutin oleh vendor yang membuat sistem operasi dan juga aplikasi. Sebaiknya kita juga harus berhati-hati saat berencana untuk melakukan pembaruan perangkat lunak dan mengujinya secara menyeluruh sebelum kita melakukannya. Yang terakhir, yaitu memanfaatkan fungsi logging dan audit. Kita harus mengkonfigurasi dan mengatur fitur logging dan audit yang sesuai untuk sistem kita. Cara mengkonfigurasi layanan tersebut mungkin sedikit berbeda, tergantung pada sistem operasi yang digunakan dan penggunaan sistem yang akan digunakan. Pencatatan yang efektif membantu memastikan bahwa jika terjadi pelanggaran atau kegagalan sistem, administrator sistem dapat mengidentifikasi apa yang terjadi dengan lebih cepat dan akurat, dan lebih efektif memfokuskan upaya pemulihan. Informasi pencatatan dapat dibuat oleh sistem, jaringan, dan aplikasi, tergantung pada lingkungan di mana kita akan menempatkan sistem. Kita juga bisa menambah fitur tambahan untuk melengkapi alat-alat yang dibangun pada sistem operasi untuk tujuan ini. Kita bisa menginstal beberapa monitoring tools untuk memantau fungsionalitas sistem dan memperingatkan kita jika ada masalah dengan sistem tersebut, atau ada anomali yang mungkin muncul di berbagai sistem atau log aplikasi. Saat merencanakan sistem, kita perlu menentukan jenis data login yang dicatat dan disimpan.
Umumnya, kita harus menyimpan catatan yang akurat dan lengkap dari proses penting dan aktivitas yang terjadi di sistem. Catatan peristiwa yang penting yang perlu disimpan, misalkan pelaksanaan hak administratif, kemudian catatan pengguna masuk dan keluar dari sistem, atau pengguna yang gagal masuk, atau perubahan yang dilakukan pada sistem operasi, dan aktivitas-aktivitas yang mirip yang berlangsung di sistem. Logging ini bisa menghasilkan volume informasi yang cukup besar, sehingga penting untuk kita mengalokasikan ruang yang cukup untuk penyimpanan data logging. Untuk sistem operasi Windows yang sederhana, misalkan ada lebih dari 200 log yang berhubungan dengan keamanan yang bisa diaktifkan. Kita perlu menyeimbangkan antara log dan juga ruang penyimpanan. Saat ini, ada banyak jumlah dan variasi malware yang ada pada jaringan, sistem lokal, dan perangkat penyimpanan di seluruh dunia. Dengan menggunakan malware, penyerang dapat mencuri data, memeras pengguna, melakukan serangan social engineering, sampai menonaktifkan sistem. Contoh yang sempat ramai dan mengkhawatirkan sampai sekarang adalah malware jenis ransomware. Ransomware merupakan malware yang mengenkripsi data sebagai sandera, hingga kita membayar sejumlah uang untuk dapat mendekripsikannya kembali. Untuk melindungi sistem dari malware, maka kita dapat memasang perangkat anti-malware pada sistem kita. Sebagian besar aplikasi anti-malware mendeteksi ancaman dengan mencocokkan tanda tangan digital atau dengan mendeteksi aktivitas anomali yang terjadi pada sistem. Alat anti-malware cenderung lebih bergantung pada tanda tangan daripada deteksi anomali. Tanda tangan malware biasanya diperbarui oleh vendor aplikasi setidaknya sekali sehari dan dapat diperbarui lebih sering jika itu diperlukan. Aplikasi anti-malware umumnya mendeteksi malware dengan melakukan pemindaian file dan proses yang sudah ada di sistem, baik dengan mendeteksi keberadaan atau indikasi lalu lintas. Ketika malware ditemukan, maka perangkat anti-malware bisa saja mematikan proses yang terkait dan menghapus file, atau mematikan proses dan mengkarantina file sehingga tidak dapat dijalankan, ataupun membiarkan apapun yang sudah terdeteksi. Mengapa ia membiarkan file tetap utuh? Ini mungkin diperlukan karena aplikasi anti-malware terkadang mendeteksi tools keamanan dan file lain yang bukan malware, yang mungkin ingin diabaikan saja pada masa mendatang. Aplikasi anti-malware dapat kita temukan digunakan pada perangkat seluler, sistem lokal, dan berbagai server. Tools semacam ini juga bisa kita temukan dipasang di server proxy untuk menyaring malware keluar masuk dari lalu lintas jaringan. Kasus ini umumnya terjadi pada proxy untuk email, karena banyak malware yang menggunakan email sebagai metode penyebarannya. Dalam kasus di mana malware terdeteksi oleh tools tersebut, tindakan yang dilakukan oleh aplikasi anti-malware umumnya bisa menolak email seluruhnya, atau hanya menghapus atau menghilangkan malware dari pesan atau lampiran pesan. Kita dapat menambahkan lapisan keamanan lain di tingkat host dengan menerapkan firewall dan HIDS. Meskipun umumnya kedua layanan ini diterapkan pada tingkat jaringan dalam bentuk perangkat yang dibuat khusus, fungsi sebenarnya umumnya dilakukan melalui software khusus yang ada pada perangkat tersebut. Perangkat lunak yang serupa dapat diinstal langsung ke host yang berada di jaringan. Software firewall adalah lapisan keamanan tambahan yang sangat berguna yang dapat kita tambahkan ke host yang berada di jaringan kita. Firewall semacam ini umumnya mampu melakukan pemfilteran paket yang sangat mirip dan inspeksi paket yang stateful seperti halnya firewall besar pada jaringan.
Perangkat lunak semacam ini ada yang sudah terpasang sepaket dengan sistem operasi umum seperti pada Windows dan juga OS X, hingga versi besar yang dimaksudkan untuk digunakan pada jaringan perusahaan yang mampu melakukan pemantauan terpusat dan memiliki kemampuan untuk aturan dan manajemen yang jauh lebih kompleks. HIDS atau Host Intrusion Detection System digunakan untuk menganalisis aktivitas pada interface jaringan dari host tertentu, ataupun yang menuju ke interface jaringan pada host tertentu. Layanan ini memiliki banyak keuntungan yang sama seperti sistem deteksi intrusi berbasis jaringan, tapi pastinya cakupan operasinya berkurang. Sama seperti software firewall, alat tersebut ada versi konsumen sederhana sampai versi komersial yang jauh lebih kompleks yang memungkinkan pemantauan dan manajemen terpusat. Pembahasan mendalam mengenai kedua layanan ini masing-masing akan dijelaskan pada materi yang lain. Langkah-langkah keamanan pada sistem operasi yang kita diskusikan dalam materi ini umumnya digunakan di perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Seperti hardening sistem operasi biasanya diterapkan oleh organisasi besar, terutama dalam kasus di mana server perusahaan akan berhadapan langsung dengan internet. Langkah-langkah hardening yang telah dibahas bukanlah langkah yang baku, tapi kita bisa mengikuti standar-standar atau guidelines yang dibagikan oleh beberapa organisasi keamanan menyesuaikan dengan kebutuhan sistem. Penggunaan alat anti-malware, HIDS, dan juga firewall cukup umum di banyak organisasi dengan ukuran yang cukup besar. Tanpa alat ini, bahkan jika kita memiliki keamanan di perbatasan antara jaringan dan sistem lokal yang sangat kuat dalam bentuk firewall dan IDS, jika sesuatu berhasil melewati langkah-langkah ini, maka akan menyebabkan kerusakan besar pada jaringan internal kita. Sekian materi tentang keamanan sistem operasi. Jika ada yang kurang jelas atau ingin menambahkan bisa didiskusikan pada kolom komentar. Sampai jumpa.